Gunung Gede menjadi salah satu bukti keagungan yang dapat terlihat di Tatar Sunda. Manusia masa lalu sempat menjadikan gunung ini sebagai patokan dalam peribadatan mereka kepada Yang Kuasa. Bangunan punden berundak dari masa prasejarah berdiri kokoh menghadap Gunung Gede. Hingga sekarang, tinggalan kuno ini masih tercatat sebagai salah satu bangunan budaya megalitik terbesar di Nusantara. Situs Gunung Padang terletak di bukit yang curam dan sulit dijangkau. Dibangun di ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Kompleksnya memanjang, menutupi permukaan sebuah bukit, dibatasi batu-batu andesit besar dan dikelilingi lembah yang dalam. Situs Gunung Padang terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs Gunung Padang adalah suatu punden berundak yang terdiri atas 5 teras. Teras pertama adalah teras terbawah sekaligus yang terluas di antara kelima teras lainnya. Susunan balok batu teras 1 membentuk pola berdiri tegak dan membujur. Seorang Belanda bernama N.J. Krom sempat melaporkan tinggalan arkeologi ini pada tahun 1914. Namun informasi dari Krom dinilai masih terbatas, hanya memaparkan lokasi dan bentuk temuan. Semakin ke atas, luas teras semakin menyempit. Ada keunikan pada orientasi ruang di situs Gunung Padang. Teras pertama dan kedua menghadap ke utara, tepat mengarah ke Gunung Gede dan beberapa gunung lainnya. Namun, teras ketiga dan keempat tidak menghadap ke arah yang sama. Sejumlah arkeolog memperkirakan situs Gunung Padang terkait erat dengan aktivitas ritual di masa lalu. Penyucian diri dilakukan di mata air, lalu beriringan menaiki tangga ke teras 2. Serangkaian ritual terus dilakukan hingga ke teras paling atas. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berusaha mencari fungsi situs ini bagi masyarakat megalitik Gunung Padang. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah bagaimana cara masyarakat masa lalu mengangkat dan menyusun batu-batu besar yang beratnya bisa mencapai lebih dari 1 ton. Di antara bebatuan yang ada di teras-teras Gunung Padang, salah satu batu menjadi pusat perhatian para pengunjung. Juru pelihara menyebutnya batu gamelan, karena konon batu ini dulu digunakan sebagai sumber bunyi seperti alat musik. Cerita rakyat menyebut adanya bunyi-bunyian yang datang dari puncak Gunung Padang. Sebagian warga bahkan mengaku sempat mendengar alunan musik di waktu-waktu tertentu. Lepas dari benar tidaknya cerita tersebut, batu andesit Gunung Padang memang bisa mengeluarkan suara unik. Sekelompok peneliti dari Bandung V Institute tertarik meneliti fenomena ini. Nah, ini yang dibilang batu musik gamelan zaman purba ini. Oh, ini Pak ya? Ya. Oke, coba kita tes Pak ini. Boleh. Iya, suaranya sangat tinggi. Tahun 2008
saya dan Bandung Institute bersama-sama melakukan penelitian terkait dengan bunyi-bunyian yang ada di situs Gunung Padang ini, di lokasi ini. Dari sisi bahan batu-batuan yang ada di sini yang diduga sumber bunyi, alat musik dan segala macam ini memang batunya terbuat dari bahan andesit yang mengandung banyak logam. Itu mungkin yang menyebabkan ada suara-suara yang berfrekuensi tinggi terkait dengan bunyi-bunyian, dan sangat mungkin memang itu digunakan sebagai sumber bunyi atau bahkan mungkin alat musik oleh penduduk yang dulu menggunakan situs ini. Mungkin kita coba bayangin Pak ya. Letak teras pun ternyata diduga diatur sedemikian rupa, hingga berpengaruh besar jika dulu memang ada aktivitas musik di tempat ini. Jadi bentuknya itu punten berunda-unda Pak ya? Ya betul. Tingkat-tingkatan, berapa tingkat Pak? Ini semuanya ada 5 tingkat, 5 teras. Ya. 5 teras. Ya. Terkait dengan bentuknya yang punten berunda-unda dan penuh dengan tingkatan-tingkatan, kita juga punya dugaan tentunya bahwa ya ada hubungan antara bunyi-bunyian dengan entah musik atau apa dengan bentuk teras-teras yang dibangun di situs arkeologi Gunung Padang ini gitu. Secara fisika akustik sederhana kita tahu bahwa pada malam hari suara itu cenderung turun ke bawah gitu, dan ya sebaliknya kalau siang hari dia naik ke atas. Itu sesuai dengan hukum-hukum fisika yang sederhana sebenarnya. Ini Pak, sebentar. Hoki Situngkir dan rekan-rekannya menggunakan sistem komputasional untuk menganalisa Gunung Padang. Pendekatan mereka terbilang unik, jarang diterapkan untuk mengkaji situs-situs di Nusantara. Para peneliti muda ini mengambil sampel suara dari beberapa batu yang diduga menjadi sumber bunyi. Suara-suara lalu diubah ke dalam bentuk digital, hingga memungkinkan dipetakan dalam sebuah sistem pemetaan multimedia. Hoki memiliki beberapa hipotesis berkaitan dengan batu musik di Gunung Padang. Batu-batuan tersebut, sebagian dari batu-batuan tersebut digunakan untuk sumber bunyi, gitu kan, seperti ya. Nah, sumber bunyi yang paling sederhana ya bunyi-bunyian kayak kentungan. Tapi yang paling kompleks tentu musik, gitu ya. Kita mulai dari yang paling tinggi, yang paling susah itu misalnya kita anggap itu sebagian dari batu-batu tersebut dipakai untuk alat musik. Melihat dimensinya, sepertinya nggak mungkin dimainkan sendiri. Pasti ada orkestrasi. Artinya pengguna atau pembangun situs tersebut sudah mengenal orkestrasi musik, dan itu sangat kompleks. Gitu. Itu akan punya banyak konsekuensi nanti. Kalau musiknya sudah seperti itu, sudah orkestrasi, sudah punya komposer, sudah punya konduktor, sudah punya ini segala macam. Itu berarti udah sangat maju gitu loh. Nah, itu akan berkaitan nanti ke banyak hal kan gitu ya. Jadinya seperti ini. Jadi kalau kita petakan itu ke tangga nada barat, tangga nada yang biasa kita gunakan sehari-hari, kira-kira mungkin batu tertentu terbukti memiliki frekuensi relatif tinggi. Hoki dan rekan-rekannya melakukan analisis spektrum untuk melihat frekuensi yang paling dominan dari rekaman suara batu andesit situs Gunung Padang. Ada keteraturan dari sekian banyak yang kita lihat, ada seolah-olah gitu ya, seolah-olah ini hipotesisnya dia itu nada-nada batu-batu itu kayak berkerumun. Jadi ada nada yang kayaknya ini termasuk nada ini deh. Ini juga ini juga ini. Nah, itu ada berapa? Ada sekitar 4 nada yang kira-kira kita hipotesiskan lah. Kayaknya ini nih kalau itu alat musik ya. Kemudian itu Nada F, G, D, dan A diperoleh dari bunyi-bunyi batu yang mereka rekam. Keempat nada ini muncul setelah dipetakan berdasarkan interpretasi nada modern. Yang pertama, ada kedua G, D, kemudian A. Hasil penelitian Hoki tentu belum sempurna.
belum cukup kuat untuk membuktikan hipotesis batu-batu Gunung Padang difungsikan sebagai alat musik. Keteraturan ya kita temukan ada, tapi itu seperti saya bilang tadi, itu sangat hard, hipotesis sangat keras karena perlu lebih banyak pengujian. Jadi kita kurang-kurangnya sedikit tuh. Kita udah bergerak nih sekarang dari sekedar kebetulan menjadi sekedar sumber bunyi. Nanti dari sekedar sumber bunyi ke musik mungkin gitu. Tapi kita nggak bisa langsung gitu. Para peneliti Bandung V Institute telah beberapa kali mendatangi situs Gunung Padang. Berbeda dengan arkeolog, penelitian hoki tak banyak dilakukan di lapangan. Survei dilakukan tidak terlalu sering, hanya mengumpulkan data-data penting sebagai bahan untuk merancang model. Yang terkait di tumpukan batu-batu yang ada di kawasan di lantai putih pertama. Kita melakukan berbagai macam pengukuran ini dalam rangka mendetailkan model dari situs megalitikum ini. Tujuannya tentu adalah dengan demikian kita bisa menumbuhkan situs tersebut di komputer secara komputasional, sehingga berbagai macam eksperimen, berbagai macam hipotesis bisa diuji tanpa perlu harus datang langsung ke situs di sini ini. Misteri situs Gunung Padang memang belum terpecahkan. Tinggalan monumental tanah Sunda ini akan tetap menjadi objek yang selalu menarik perhatian peneliti dari beraneka bidang disiplin ilmu. Mengundang para ahli untuk terus berupaya mengungkap kehidupan dan kecemerlangan masyarakat prasejarah, penghuni puncak Gunung Padang di masa lalu.